المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وآداب النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الفتوح والنور والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، واهدي قلوبنا بحق نبينا محمد وصحيح أجسادنا ونور أبصارنا وسدد ألسنتنا بحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن طلاب الدنيا على أنواع. Dan ketahuilah bahwasanya para pencari dunia itu ada beberapa macam. Kita masih membahas tentang 8 perkara yang tidak pernah kenyang dengan 8 perkara yang lain. Dan sekarang lagi membahas tentang al-haris min al-jam'i, yaitu orang yang rakus terhadap dunia. Dia tidak akan pernah kenyang daripada mengumpulkan harta dunia. Kemudian dikatakan wa'lam, dan ketahuilah anna tulabad dunya ala anwa'i, bahwa pencari dunia itu ada berbagai macam. Ya, tinggal kita lihat, kita masuk bagian yang mana. Faminhum man yatlubuha ala niyyati silatil aqrabi wa muwasatil muqimi. Maka di antara mereka yang mencari dunia itu, man yatlubuha, ada yang mencari dunianya ala niyyati silatil aqrabi, dengan niat dia ketika mendapatkan dunia mau menyambung dengan orang-orang yang dekat. Dia cari dunia, tujuannya untuk apa? Untuk bisa menyambung kepada kerabatnya. Ya. Bukan hanya sebatas itu, wa muwasatil muqimi, dan dia juga mencari dunia dengan niat ingin memberikan kesenangan kepada orang-orang yang muqimin, yang kehidupannya sedikit ekonominya. Itu ada yang pertama tuh. Lalu bagaimana dengan orang yang mencari dunia seperti ini? Wahada yu'addu minal asqiya, dan ini dianggap termasuk orang yang dermawan. Nah, makanya kalau kita keluar dari rumah atau pengen cari dunia atau pengen cari nafkah, ya niat itu yang banyak. Ya, di antaranya niat yang penting adalah apa? Kalau dapat dunia pengen sambung silaturahmi dengan orang-orang yang dekat sama kita, untuk nyambung silaturahmi dengan kerabat kita. Dan juga niatnya untuk apa? Untuk memberikan keluasan kesenangan bagi orang-orang yang ekonomi sedikit. Ya. Nah, kalau seperti ini niatnya, maka orang tersebut diadu dengan asliya, dianggap sebagai orang yang dermawan. Tapi kalau kita mau dapat niat yang lebih banyak lagi, paling gampang ini gimana? Keluar dari rumah niat, ya Allah saya niat keluar dari rumah untuk mencari nafkah sebagaimana niatnya para ulama-ulama yang soleh. Itu semuanya dapat begitu. Ya, jika orang yang cerdas itu dia bisa memanfaatkan sesuatu yang banyak menguntungin dia. Orang cerdas namanya. Ini nggak usah disebutin lagi. Niat ulama-ulama yang soleh itu apa aja? Banyak. Niat ini,
niat itu, niat begini, niat begitu, niat begitu, ya. Itu niatnya orang-orang soleh macam-macam. Jadi nggak perlu kita niatin satu-satu, cukup dengan kita niat. Ya Allah, saya niat keluar dari rumah mencari nafkah sebagaimana niatnya para ulama-ulama yang soleh. Udah semua ulama yang soleh yang pernah niat kebaikan di dalam mencari nafkahnya, mencari dunianya, maka kita dapat tuh niat seperti ini. Ya. Dan bukan hanya sebatas orang itu dianggap sebagai askhiyah, tapi walahu thawabun, dia akan mendapatkan pahala in wafaqa amaluhu iyyahu, kalau antara amalnya dengan niatnya sesuai. Ya. Jadi niatnya mencari dunia itu untuk menyambung silaturahmi dengan kerabat, untuk memberikan keluasan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ekonominya sedikit, ya. Hal itu dia mendapatkan pahala apa? Jika amalnya, ya, hasil daripada mencari dunia itu sesuai dengan niatnya yang tadi di awal, ya, sesuai. Ya. Nah, kalau nggak sesuai berarti namanya niatnya niatul kadhibah namanya. Ya, niatnya dusta, niatnya bohong. Walakinahu akan tetapi la hikmata indah, nggak ada hikmah di sisi itu. Ya. Kenapa? Lianna al-hikimah la yatubu amran la yadri madza yakunu al-halu 'inda husulihi. Karena sesungguhnya orang yang bijak itu dia tidak mencari suatu urusan yang dia nggak tahu apa yang ada keadaan ketika mendapatkannya. Ya. Jadi orang yang seperti itu dia nggak dapat hikmah. Karena orang yang bijak itu, ya, dia mencari sesuatu itu, dia tahu tujuannya, bukan dia tahu. Ya. Tapi kalau orang yang tidak bijak, dia cari sesuatu, ya dia nggak tahu. Ya, keadaan ketika dia mendapatkan yang dicari. Yang pertama. Kemudian waminhum man yatlubuha, dan di antara mereka juga ada yang mencari dunia biniyati naili syahwati wa niyati tamattu'i bil lazzati. Yang kedua, ada orang yang niat mencari dunia karena apa? Naili syahwat, supaya dapat kesenangan syahwat ini, ya. Supaya syahwat ini, keinginan-keinginan ini terpenuhi. Wa niyati tamattu'i bil lazzat, dan dia niat mencari dunia untuk bersenang-senang dengan kelezatan. Ya. Ada yang begitu? Ada. Ya, dia kerja, dia usaha, dia begini, dia begitu. Yang dia cari dunia, tapi tujuannya apa? Ya, itu syahwat. Cuma ingin apa? Menyalurkan syahwatnya doang. Dia tamattu' bil lazzat, dan dia niat untuk bersenang-senang dengan kelezatannya. Lalu yang begini, apa anggapan ini? Wa hadza yu'addu fi jumlatil baharim. Dan inilah orang yang mencari dunia dengan niat meluluskan syahwatnya, ya, menyenangi, bersenang-senang dengan kelezatan, yu'addu fi jumlatil baharim, dia dianggap termasuk kelompok hewan, binatang. Ya, karena binatang dari dunia buat apa? Cari makan buat apa? Buat syahwatnya, buat senang-senang. Nah, itu yang namanya binatang, mikirin tetangganya. Nggak ada. Bahkan berebut. Ya. Coba kita lihat kalau kucing, ya, kucing dikelemparin daging nih, ya. Begitu datang nih, berebutan nggak? Berebutan. Ya kali itu ada kucing ngantuk, ya kita bagi dua aja. Enggak. Ya. Atau ada kucing ngantuk, ya ente pegangnya daging, ini cari nasi nih. Enggak juga. Ya. Berebutan tuh dia. Ya. Kenapa? Karena sifatnya dia begitu. Tujuannya apa? Dengan diambil syahwatnya terpenuhi. Dan dia senang tuh dalam perjalanan itu. Makanya kan ini dari bahaya. Ya. Jadi sekali-kali sudah sering kasih makan kucing itu dilihatin. Kita pegang sesuatu nih. Yang mana kita lebih jago daripada yang jago bahasa semut. Kita bisa bahasa kucing. Ya. Tinggal kita ngomong, keluar tuh kucing. Itu bahasa kucing. Ya.
paling jago deh dari dia, dia bahasa semut aku aja. Ya. Begitu kita cek-cekin di keluar tuh, kita tarik dua berapa deh. Ya, oh begini ternyata di binatang modelnya. Ya, nah ada orang tuh, ya, yang cari dunia ini kayak begitu tuh. Ya, cari duit, cari kerja itu dia pun itu lah. Ya makanya dianggap video dan berbahaya, termasuk kelompoknya binatang. ومنهم من يطلبها ليفاخر بها ويكاثر بها ويباهي بها. Ada di antara mereka juga ada yang mencari dunianya tujuannya apa? Liyufakhir biha, untuk dia sombong dengan keduniaannya. Ada yang begitu. Ya, begitu dia dapat dunia, dapat yang dia cari, ya. Nah, kalau orang dia nggak pernah lagi, maunya itu aja, ya. Wayukatsiru biha, dan tujuannya bukan hanya sebatas untuk sombong, tapi juga untuk apa? Untuk memperbanyak. Daripada dunia ini. Wayubahiya biha, dan untuk berbangga dengan dunia ini. Bertemu temannya yang dulu pernah main sama dia, kebetulan temannya cuma kerjaannya mohon maaf hanya sebatas sebagai sopir gojek, sementara dia udah punya apa? Punya mobil Pajero. Begitu temannya ketemu apa? Lu masih begitu aja. Lihat tuh mobil gue, hampir menepok ada. Ya. Mobil gue tuh pakai orang-orang banyak pak. Orang banyak itu. Saking sombongnya itu, ya dia lupa. Mobil juga banyak pak, yang ada. Ya, pokoknya bangga banget. Ada yang begini, nanti sadarnya kapan tuh? Sadarnya kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti dia akan datang atau masuk dalam kubur baru dia sadar. Ya. Nah, makanya Allah ingat di dalam surat At-Takatsur, ya, di mana Allah berfirman alhaakumut takatsur. Ya, sungguh telah melarikan mereka At-Takatsur, yaitu memperbanyak daripada kehidupan dunia ini, harta benda dunia ini. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti dia masuk dalam kubur baru dia sadar di situ. Ya. Ada yang begini modelnya, cari dunia untuk nyombong, cari dunia untuk memperbanyak, cari dunia untuk membanggakan dirinya. Nah, masa yang seperti ini, wa hadza ma'dudun minal hamqa al-maghrurina bal minal halikin. A'udzubillah. Ya. Wahada, dan orang yang model begini ma'dudun dianggap minal hamqa, termasuk orang yang bodoh. Ya. Kenapa dianggap orang yang bodoh? Karena yang dia cari bakal ditinggalin, yang dia banggain bakal ditinggalin, ya. Yang dia banggain bakal ditinggalin. Dia cari semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya, dia banggain, nanti yang dia bawa apa ketika dia mati? Kain cuma 2 lembar, ya, kain apa namanya? Kain kafan. Itu doang yang dibawa, nggak lebih, ya. Tapi kalau dia sakit COVID, kadang dikit tuh pakai apa? Lebih. Ya, kalau dia COVID, tapi kalau nggak COVID, kain kafan cuma. Makanya disebut hamko, ya. Dia cuma tujuannya buat itu doang. Bodoh nanti. Bukan 100 bodoh, al-maghruri, dia tertipu bahkan dengan itu semua. Kenapa? Karena yang dia cari, yang dia banggain, yang dia sombongin, yang dia kumpulin, ya, itu ternyata nanti, ya, yang akan mencelakakan diri dia. Ya, karena semakin banyak dia cari, ya, semakin banyak yang dia kumpulkan, semakin banyak yang dia banggakan, yang dia sombongkan itu, nanti akan menjadi bumerang buat dia. Makanya dia tertipu. Bahkan banyak hari bahkan dia termasuk orang yang celaka setelah itu. Alhamdulillah. Ya, dia cari, tapi dia untuk bangga, untuk menyombongkan diri, akhirnya terjerumus dalam kebinasaan. Ya. Jadi ada 3 tuh model orang yang cari dunia. Yang pertama dari niatnya untuk silaturahmi buat orang-orang yang dekat, dan untuk menolong, membantu orang-orang yang sedikit ekonominya, itu termasuk dia orang yang dermawan. Dan dia bisa mendapatkan pahala kalau
beramalnya dengan niatnya sesuai. Ada yang kedua tadi, yang mencari dunia cuma untuk memenuhi syahwat hawa, ya, dan untuk bersenang-senang dengan kelezatan dunia, maka ini dianggap seperti haram. Yang ketiga, cari dunia untuk bangga-bangga, untuk kumpulin, untuk sombong, maka ini yang paling parah. Dianggap orang yang bodoh dan orang yang tertipu dengan dunianya, bahkan dia nanti akan menjadi orang-orang yang biasa dengan dunianya. Ya. Kemudian bertahlul memang. Yang ketujuh di antara yang tidak pernah kenyang dengan yang lain adalah laut tidak pernah kenyang dari air. Ya. Di mana-mana kita ketemu laut ada airnya dulu. Kecuali kalau ketemu laut tidak ada airnya, kabur buru-buru tuh. Namanya tanda-tanda tsunami ya begitu. Ya. Jadi yang namanya laut tidak pernah kenyang dari air. Ya. Mau laut apa ya? Laut lepas ya. Begitu juga buat naruh dengan apa? Api juga tak pernah kenyang daripada kayu. Ya. Api kalau ditaruh yang di kayu udah repet ke semuanya itu, nggak berhenti dia, kecuali diberhenti. Ya. Itu ya antara 8 perkara yang mana 8 perkara tersebut nggak pernah kenyang dari 8 perkara yang lain. Ya. Kemudian kalau makalah tusannya. Dan makalah yang kedua sekarang, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Thamaniyatu asya'a hunna zinatun li thamaniyati asya'a. Kita lagi bicara tentang 8 perkara ya, karena kita sudah masuk bab Tsumani, bab yang menjelaskan tentang 8 perkara. Habis Tsumani itu sami 9, habis 9 Rosyari 10 akal kita. Ya. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ada 8 perkara yang mana 8 perkara itu zinatun merupakan penghias. Kalau kemarin kalau tadi ya 8 perkara enggak pernah kenyang dengan 8 perkara. Kalau sekarang 8 perkara menjadi zinah, menjadi penghias di sana niat asya bagi 8 perkara yang lain. Apa yang pertama? Yang pertama al-afaf, ya, bi fathil ain. Ainnya fathah tuh. Ya, kalau pegang kitab ini tahu nih. Ya, ainnya bacanya fathah, bukan kasrah. Ya. Apa maksudnya al-afaf? Ail imtina'u 'anil mas'alah, yaitu mencegah dirinya, menahan dirinya dari meminta-minta, meminta afaf. Ya. Menjaga diri dari meminta-minta. Kalau yang pertama itu as-sa'i benar masalah. Ya, 8 perkara yang tidak pernah kenyang dari 8 perkara adalah diantaranya as-sa'i benar masalah, tukang minta-minta, tidak pernah kenyang dari meminta. Ya, coba ingat kita sama Nabi dalam hadis yang mengatakan terhadap masalah yang Allahu lahu wa faqir di dunia wal akhirah. Kalau ada orang yang membuka pintu minta-minta, Allah akan buka baginya pintu fakir di dunia dan akhirat. Jadi jangan bangga tuh itu kalau minta, ya kita disuruhnya ada maaf, jaga diri, ya. Kalaupun kita udah mentok banget, ya cari sama orang-orang yang bisa percaya, ya jangan mohon maaf, jangan gerombolan datang ke sono kemari, jangan ya. Cari yang kita bisa kita dapat, usaha apa, ikhtiar boleh. Jadi 8 perkara itu menghiasi 8 perkara yang lain. Apa yang pertama? Al-afaf, yaitu al-imtina' 'anil masalah, mencegah diri dari meminta. Itu zinatul faqri, merupakan penghias bagi kefakiran. Orang kalau miskin, dijaga kemiskinannya, dijaga harga diri dengan afaf, ya, dengan apa? Dengan tidak meminta-minta, itu zina. Itu merupakan keindahan berhias. Orang tidak tahu dia miskin. Orang nggak tahu dia nggak punya duit, orang tahu ini duit aja, ya, dan ini sunnahnya begini. Ya, jadi kalau kita nggak punya duit, kita fakir gitu, kita miskin, ya, tetap kita ada diri, kita pertahanan jaga. Ya. Kalau belum mentok banget, kita cari orang-orang yang sekiranya ini kalau kita minta, dia nggak mau balik. Yang kita takut, kita minta,
ini super wasin, itu ya. Jadi afaf, ya, menjaga diri dari hal meminta-minta itu merupakan zinatul faqr, merupakan perhiasan kefakiran. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apa bunyi sabdanya? Tuhfatul mu'min fi dunya al-faqr. Ya, rawahu Dailami. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya yang merupakan riwayat Imam Dailami, tuhfatul mu'min, tuhfah artinya hadiah. Orang mukmin di dunia ini adalah al-faqr, yaitu fakir. Jadi kalau seandainya mohon maaf kita ya mungkin secara ekonomi ya beda dengan yang lainnya, ya kita menganggap diri kita miskin, fakir, jangan sedih. Kenapa? Ada lagi tuhfatul mu'min, itu hadiahnya orang mukmin tuh. Ya, udah ngomong kalau miskin mulu juga tak kuat juga. Ya, kalau begitu, ikhtiar cari. Tapi kalau seandainya dicari segala macam, kemudian ketentuannya begitu, ya udah terima. Nabi rahmatul mu'min. Ya, hadiah buat orang, hadiah istimewa yang kasih. Ya, cuma tetap kita nggak boleh yang namanya minta, ya orang miskin nggak boleh. Karena yang boleh yang doa kayak gitu hanya Nabi. Allah menjadi miskinan, wa minni miskinan, wa tawaffana wahsyurna gadan yaumil qiyamati ma'al masakin. Itu doanya Nabi. Ya Allah, jadikanlah kami, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin, matikan kami dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah kami nanti dari kiamat bersama kelompok yang orang miskin. Kalau gini yang doa ini, kita kasih miskin beneran nangis. Minta ya, ya Allah ini ya Hamid ya Mubtil ya Ma'id ya, minta. Dan dalam permintaan itu kata Nabi, ya, muqinu nabi ijabah. Qul Allah wa antum muqinu nabi ijabah. Minta sama Allah dan yakin doa kita diterima. Kadang-kadang kita doa cuma sekedar doa doang, sedang tidak ada keyakinan diterima. Ya, mesti karena keyakinan, yakin. Karena Allah jadi ud'uni astajib lakum. Jadi kalau minta miskin nggak boleh, tapi kalau dikasih, itu tuhfatul mu'min. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, syukru qinatul ni'mah. Syukur itu merupakan perhiasan nikmat. Orang kalau dikasih nikmat sama Allah dia bersyukur, maka apa? Dia itu zina, ada perhiasan dalam dirinya, ya, ada keindahan dalam dirinya. Wahwa karena syukur itu sababun liqa'i ni'am al-mawjudah wa wasilatun ila husulin ni'am al-mafqudah. Ya, syukur itu adalah sebab di antara sebab-sebab liqa'i ni'am, ya, liqa'i ni'am, untuk mengekalkan nikmat. Ya. Jadi orang karena syukur dikasih nikmat, maka apa? Itu menjadi penyebab nikmatnya al-mawjudah yang ada jadi apa? Hilang sama dia. Ya, jadi kekal sama dia. Sababun li baqa'i ni'amil mawjudah. Karena syukur itu merupakan satu sebab untuk mengekalkan ya nikmat yang ada pada dirinya. Dan sampai situ wasilatun ila husulin ni'amil mawjudah. Dan ternyata syukur itu merupakan wasilah, ya, perantara ila husulin ni'am untuk mendapatkan nikmat-nikmat al-mafqudah yang tidak ada, yang belum datang. Ya, jadi kalau dapat nikmat sedikit, syukurin. Kenapa? Karena dengan syukur itu nikmat yang ada jadi ketol, nikmat yang belum ada akan apa? Akan didapatin. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah ketika Allah menginformasikan ya, wa idz adzanakum wa idz adzana rabbukum belum ingatlah ketika
mereka Tuhan kalian, ya, Tuhan kita semuanya, ya, memberitahukan, lain syakartum, sungguh, ya Allah pakai huruf lam taukid gitu, sungguh artinya benar, lain syakartum lazidannakum, ya, sungguh jika kalian bersyukur terhadap nikmatku kata Allah, lazidannakum, udah pakai lam taukid, pakai nun taukid lagi, pasti kata Allah kan akan menambahkan kepada kalian nikmatku. Tapi ingat, walain kafartum, dan jika kalian ingkar, inna adzabi lasyadid. Allah di sini tidak pakai kalimat atau taukid. Ayat 11, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya adabku sangat pedih. Ya, kalau Allah pakai yang sama kayak itu, berat kita. Tapi di sini Allah masih beri harapan kepada kita. Ya, ini kita masih bisa diajak untuk apa? Untuk tobat. Ya, daripada ingkar terhadap nikmat. Tapi semua Allah ingat ya, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya adabku pedih. Ya, kalau dikatakan syadid itu dia nggak kuat ya. Karena syadid itu ya, yaitu ungkapan yang menunjukkan bahwa azab yang nanti dia dapetin nggak pernah dia dapetin di dunia, nggak pernah dia rasakan sakitnya, bentuknya seperti apa, nggak pernah. Ya, dan itu jauh luar biasa. Serendah-rendahnya azab di akhirat nanti itu, ya, di mana seperti orang yang ketika di dunia itu dia jalan dengan tapak kakinya ada bara api, itu serendah-rendahnya siksaan. Jadi jangan pakai ngomong pakai deh ya di neraka ya ada merahnya aja, jangan, nggak kuat itu serendah-rendahnya. Kalau mau coba ya kalau bisa di sini pulang dari bara api pakai jalan kemana-mana itu ya, rasain deh, kalau selama-lama, kalau sebulan, kalau setahun ya. Dari habis sisa jam 9 kita melihat kaki lodoh kan itu. Itu baru api dunia nih, baru api akhirat tuh. Ya, jangan sosokan kayak orang sekarang yang pengen begini dan begitu. Ya, rendahin ini, rendahin. Jangan, belum tahu. Allah ingin syadid, yang namanya syadid itu kuat, ini luar biasa. Serapnya luar biasa. Ya. Tapi sebaliknya, yang namanya al-maksiyah tuzilnya. Kemaksiatan itu justru malah bisa menghilangkan nikmat. Ya, jadi kita yang terus kasih diri kalau ada nikmat-nikmat kita yang hilang tuh, ya mungkin karena maksiat kita di situ. Ya, ya. Ada orang yang iseng dengan ayat tadi, yang perlu dikasih. Terkait baik dan hukum dan syarat dan aku. Ya, kita hanya kan dalam Quran dibilangin. Jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Kalau kamu mau bersyukur, azab Allah begini. Ditanya, ente punya istri bersyukur nggak? Bersyukur. Tapi kalau ente syukur sama istri yang pertama, nanti ditambahin di istri yang kedua. Ada yang bisa begitu. Ada yang begitu. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, wasabru zinatul bala. Yang ketiga, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, sabar itu merupakan perhiasannya musibah. Sebenarnya berat nih, ya. Karena as-sabru kas-sidri, sabar itu seperti dadam, ya, arti seperti dadam ya, pahit, teori gampang, prakteknya susah, ya. Banyak orang yang ngomongin sabar itu hanya sebatas pada teori, tapi prakteknya buat juga dia, ya. Tapi setidaknya namanya sabar itu apa ya, ketika dia dapat musibah, ya, dia nggak sontak menunjukkan ketidaksukaannya, ya. Misalnya ada sesuatu yang menimpa dia, langsung dia begitu teriak, ya. Kalau dia sampai begitu, berarti dia masih belum sabar lagi. Tapi kalau dia diam, baru dia sabar sih. Jadi kalau kurang sabar sih gitu. Ya. Tapi kalau rakyat gimana? Kalau kabar misalnya, ya, ya Allah innalillahi itu masih sabar sebenarnya. Ini kalau dikasih tahu yang kayak setan, masa? Wah itu sebenarnya sabar tuh. Ya, tidak sabar tuh. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Apa kata Nabi? As-sabru sitrun minal qulub wa 'aunun 'alal khulub. Ya. Kata Nabi, sabar itu merupakan penutup daripada kesudahan. Wa 'aunun 'alal khulub, dan sebagai penolong ya, atas yang akan didapatkan nanti. Orang kalau sabar, ya, kesusahan itu ketutupan, ya, kesusahan itu ketutupan. Dan yang nanti akan bisa didapat dengan sabar. Ya, berapa banyak di dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang para nabi-nabi, ya, seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang begitu sabar, luar biasa, ya, difitnah ya oleh saudara-saudaranya, tapi kemudian akhirnya Allah berikan keistimewaan dan kesabarannya. Begitu juga Nabi Allah Ayyub alaihissalam, ya, begitu juga Nabi Allah Isa alaihissalam. Semua para nabi itu apa? Makanya di antara semua nabi-nabi yang Allah utus yang jumlah 124.000, ya, yang paling besar ujiannya dan paling tinggi kesabarannya hanya 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi, ya, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa, Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Allah Nuh gimana sahabat 950 tahun dakwah, yang ikut cuma 10 orang. Bayangin, ya, sampai anaknya sendiri nggak ikut. Ya, dakwah ke sono kemari sepanjang lebih kurang 950 tahun, yang ikut cuma sedikit. Sahabat luar biasa, dicaci maki, direndahkan, dihina, ya, bikin apa namanya bahtera di tengah-tengah kota, ya, dengan dikata-katain luar biasa. Sahabat Nabi Allah Musa. Begitu juga Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, dipisahin dari ibunya sejak kecil, dibuang ke lautan, kemudian dididik oleh orang yang paling durjana di atas muka bumi, Fir'aun, ya. Nabi Allah Musa alaihissalam sampai kemudian lisannya itu apa ya? Waktu kecil makan bara api, sehingga akhirnya Nabi Allah Musa itu dalam riwayat dikatakan mulutnya cadar Nabi Allah Musa. Ya, yang lebih fasih sudah di Harun, Nabi Allah Harun. Nabi Allah Musa ada cadar sedikit. Ya. Begitu juga Nabi Allah Isa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau ada mempertahankan, ya, tauhidnya sampai kemudian dilemparin ke dalam api. Ya. Sampai kemudian Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, sejuk, dingin, wa salaman, dan penyelamat buat Ibrahim. Ya, dibakar. Nah, begitu juga diperintahkan untuk apa? Untuk nyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Gimana sahabat? Ya, nikah dengan Siti Hajar. Ya, belum dapat keturunan. Lalu kemudian nikah lagi yang Siti Sarah. Dapat keturunan Nabi Allah Ishak. Baru dapat keturunan dari Siti Hajar, Nabi Allah Ismail yang ditunggu-tunggu, yang lucu-lucu. Tiba-tiba datang perintah Allah. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi di malam hari, ya, aku dapat perintah dari Allah, aku diminta untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya, karena anaknya sholat, wah ya berarti ada tukar. Karena anaknya apa yang sholat, ya apa? Kalau bahasa kita panggilan kesayangan luar biasa. Ya, if alma tukar, kerjain apa yang Allah perintahkan. Serta ini insya Allah bersolid. Engkau nanti akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau orang sekarang gitu kan, abah dulu yang mati kalau gue. Kalau apa yang saya potong nih, kalau sekarang gitu, nah dulu gitu. Ya, bayangin, pengen dapat anak disuruh potong, ya Allah. Ya, sampai mulai melanggar jadi. Begitu ya Nabi Isa. Ya, bagaimana nggak sabar dari sebelum lahir difitnah, di dalam kandungan difitnah. Ya, kalau anak zina sudah hal yang ini disebut anak Tuhan. Begitu lahir baru bicara, dan setelah lahir udah gede masih difitnah juga, masih difitnah. Ya, Nabi Allah Isa. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling banyak ujiannya ini. Ya, dan musuh terbesar siapa? Amal sendiri, Abu Lahab. Ya, yang namanya Abu Lahab itu begitu sangat luar biasa jahatnya kepada Nabi kita, bahkan bagi Nabi saat beliau lagi sujud, lagi ruku, yang diperintahkan ke salah satu budak untuk naruh kotoran di atas punggung Nabi merawat diri. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu cerita-cerita dalam Quran kita penting banyak semua. Kalau kita ditanya, ya dibandingkan dengan mereka, jauh ujian kita mereka, tak kuat kita. Ya. Tapi apa? Tapi situlah kita dituntut sabar. Ya. Waqala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, waqarramallahu wajhahu, beliau pernah mengatakan apa? As-sabru maqiyatun la taku wal qana'atu sayfun la yaku. Dari Ali. Dari Ali as-sabru maqiyah. Sabar itu adalah kendaraan la taku. Yang mana kendaraan itu tidak pernah tergelincir, tidak pernah goyah. Ya, kesabaran itu merupakan maqiyah, kendaraan. Orang kalau pesawatnya tinggi, ya, sabrun jamil sebutnya, ya. Itu apa? La taku, dia tidak akan goyah. Wal qana'ah, sedangkan qana'ah merasa cukup, ya, bersyukur atas apa yang Allah berikan buat dia, ya, orang dia lebih hebat ini yang dibandingkan dia, tapi dia merasa qana'ah cukup. Itu kata si Ali, sayfun dayaku, itu merupakan pedang, perisai, dayaku yang tidak pernah meleset, ya, yang tidak pernah meleset. Ya. Ini adalah 8 perkara yang merupakan penghias bagi 8 perkara yang lain. Tadi al-afaf zinatul faqr, ya, menahan diri dari meminta-minta merupakan perhiasan dari kefakiran kita. Syukur juga merupakan perhiasan dari nikmat. Yang ketiga, as-sabru zinatul bala, ya, sabar itu merupakan perhias daripada musibah yang ada. Orang dapat musibah kalau dia sabar, seolah-olah ada musibah bagi dia. Tapi kalau ada musibah dia nggak sabar, sekampung gaul. Ya, makanya ulama-ulama ada gitu. Ya, di antara ketika ada ujian, ya, mereka tampakkan di hadapan orang itu seolah-olah ada lapangan. Ya, contoh yang belum lama saya kira minggu ya, Muhammad itu ketika ditanya dari rumah sakit, ya, tentang dirinya, dia jawab, alhamdulillah saya baik-baik saja. Itu lagi ngajarin kita bahwa memang begitu. Ketika kita ditanya tentang diri kita, walaupun kita ngerasa kita jawab begitu. Nah, karena harapannya yang pertama atau ikut sunnah Nabi. Yang kedua, boleh jadi doa nantinya. Tapi karena dipolitisasi, akhirnya apa? Ungkapan kita dapat hoax. Akhirnya masuk penjara. Ini orang-orang yang tak paham, begitu ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjut lagi at-tawadhu' zinatul hasan. Ya, kalau kita ada ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca dalam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.